Jadi sekarang kita akan kembali ngelanjutin alur cerita Max Level Return ya guys ya. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya setelah mengalahkan The Wailing Witch dan mendapatkan skill Black Tear, Jin Hyuk pun langsung menuju ke ruangan The Antichrist Tomb. Dan sesuai dengan dugaan Jin, terlihat di sana Tristan udah berhasil mensummon makhluk menara tingkat atas alias mid level demon yang bernama Hargan. Tapi ngelihat kemunculan dari Hargan, Jin terlihat cukup santai juga sih. Sambil santuy makan popcorn dengan kursi santainya itu, Jin Hyuk ngelihat Hargan dihajar oleh sosok demon misterius yang lebih tinggi. Sosok misterius itu pun bilang, berani-beraninya mid level demon mencoba mengacaukan hiburanku. Hierarki dunia demon udah runtuh seutuhnya kah? Ngelihat sosok di hadapannya itu ngebuat mata Hargan benar-benar terbuka dengan lebar dan wajahnya penuh dengan keringat. Dia bilang, Ana Demon King, Tuan Feril. Hargan pun berlutut di hadapan sang Demon King. Feril bilang, "Oh, jadi kau tahu siapa aku ya? Tadinya aku ingin menghabisimu dan memusnahkanmu, tapi sepertinya itu nggak diperlukan. Jadi sekarang beritahu aku apa kesalahanmu." Hargan yang makin berkucuran keringat pun ngejawab, Maaf, aku nggak sadar kalau Anda sedang mengawasi," jawab Hargan sambil tersenyum. Spontan Feril langsung menghantamkannya dengan lebih keras lagi sambil berteriak, "Goblok! Jadi kau bahkan nggak tahu apa kesalahanmu? Akan ku beritahu satu hal kepadamu. Aku senang menonton hal yang dilakukan manusia ini. Berani-beraninya kau mencoba mengganggu kesenanganku." Tristan yang melihat itu dan mendengarkan apa yang Feril katakan benar-benar kaget dan dia bilang dalam hati, "Apa? Padahal asosiasi Demonic Human udah melakukan segala macam hal gila untuk bisa ketemu dengan Demon King walau hanya sekali saja. Tapi Kang Jin Hyuk malah udah disukai oleh sang Demon King. Dan bahkan Demon King sampai turun tangan sendiri untuk jaga ke lantai bawah. Apa ini benar-benar mungkin?" Kata Tristan yang ngelihat Hargan dihajar sampai babak belur dan kini setengah badannya tertanam ke dalam lantai. Feril pun menendang bokong Hargan sekaligus memintanya untuk pergi dari sini secepat mungkin kalau nggak mau dibikin lenyap untuk selamanya. Dengan begitu Hargan pun langsung pulkam ke menara atas, ninggalin Tristan yang udah sia-sia melakukan banyak pengorbanan untuk mensummonnya. Feril mendekati Jin Hyuk dan bilang, "Lihat kan, mid level demon bukan apa-apa bagiku meski dalam wujud mini seperti ini. Jadi kenapa kau nggak jadi muridku aja?" Jin Hyuk kembali menolaknya dan bilang kalau mid level demon sih bahkan dia bisa melawannya sendiri tanpa perlu bergerak. Ucapan itu ngebikin Feril tertawa ngakak dan tiba-tiba peringatan sistem pun muncul karena Tower of Trial mulai melakukan penekanan terhadap Feril yang datang ke menara bawah. Sehingga Feril pun terpaksa kembali ke asalnya saat ini. Setelah Feril pergi, Jin Hyuk ngelirik ke arah Tristan dan tinggal sendirian sekarang dengan tatapan penuh intimidasi sambil bilang, "Sekarang kira-kira apa yang harus kulakukan kepadamu ya? Aku harus terus-terusan memikirkan solusi kemanapun kalian pergi karena masalah yang kalian buat. Ini udah sangat menjengkelkan," kata Jin Hyuk yang ngebuat Tristan hanya bisa diam berkeringat dan ketakutan parah. Sekarang kita pindah ke Nirasha yang baru aja siuman di rumah sakit. Sekujur tubuh Nirasha benar-benar sakit seperti hancur. Berhubung dia kehilangan sedikit ingatan juga, dia pun nanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Chandra. Chandra bingung harus menjelaskan dari mana. Tapi kemudian di televisi muncul berita kalau skuad penyerangan berhasil menyerang reruntuhan kuno lantai 15 dan memutuskan untuk mendonasikan relik suci Witch Cauldron kepada World Awaken Organization. Organisasi Awakener janji akan menggunakan relik tersebut untuk membantu player kelas menengah mendapatkan equipment yang lebih kuat lagi. Selama penyerangan banyak rintangan yang terjadi seperti invasi dari Demon Human dan ketua tim yang terluka juga. Namun itu semua bisa diselesaikan berkat bantuan Kang Jin Hyuk. Berita tersebut disampaikan langsung oleh Maria yang diwawancarai oleh wartawan di sana. Seketika kepala Nirasha mulai sakit kembali karena mencoba mengingat kejadian seperti yang diberitakan itu. Dia ingat udah ngebuat Eunseok sekarat, kalah ngelawan Black Teresa dan nyawanya diselamatkan oleh Jin Hyuk. Jujur dia sangat kesal dan malu karena Jin Hyuk yang selama ini dianggap musuh justru dialah yang menyelamatkan nyawanya. Gak berselang lama Jin Hyuk dan yang lain udah berada di kediaman Yo Yeonhwa dan di sana terlihat Taemin dan Yeonhwa mata mereka berbinar-binar mendapatkan dropan yang sangat mahal dari lantai 15. Di saat Taemin dan Yeonhwa
akhirnya udah pergi ke kamar masing-masing, Jin Hyuk pun bilang ke seseorang yang bersembunyi di balik dinding, semuanya udah pergi, kenapa kau nggak masuk Teresa? Di sini terlihat kalau Teresa sedang dalam mental yang cukup buruk. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena gagal mengontrol Black Teresa hingga Nirasha hampir terbunuh olehnya. Parahnya lagi, dia juga membakar Demonic Human Gawain sampai dengan tewas. Sambil tertunduk di hadapan Jin Hyuk, Teresa bilang, Archbishop Savannah pernah bilang padaku kalau kepribadian lainku ini hanyalah campuran antara semua perasaanku yang terpendam. Fakta bahwa kepribadian lain ini juga menghabisi si Demon Human dengan cara yang sangat kejam dan bahkan mencoba menghabisi Nona Nirasha juga, artinya pasti ada bagian dalam diriku yang mengharapkan hal itu, kata Teresa yang mulai meneteskan air matanya. Menurut Jin Hyuk sih nggak perlu menangisi kematian dari Demonic Human karena mereka memang benar-benar membahayakan umat manusia, dan kebanyakan dari mereka juga memang pantas mati seperti Gawain salah satunya. Tapi hal yang pasti, semakin tinggi lantai menaranya, Teresa akan semakin sering menghadapi situasi seperti ini. Dengan tatapan yang serius, Jin Hyuk bilang, apa yang akan kau lakukan jika hal seperti ini terjadi lagi? Kali ini kita beruntung satu-satunya orang yang mati karena dirimu adalah Demonic Human, dan kepribadian lainmu itu mundur saat aku menghadapinya. Tapi jika kepribadian korup itu mencoba menghabisi Taemin, Yeonhwa ataupun diriku, apa kau bisa mengambil kendali? Karena saat itu kau sama sekali benar-benar nggak terkendali, dan itu adalah sebuah kelemahan yang nggak bisa kau atasi, kata Jin Hyuk memberikan nasihat yang sangat tajam kepada Teresa. Teresa paham maksud Jin Hyuk ini dan dia pun langsung pamit pergi begitu aja, membuang mukanya dari yang lain. Ngelihat itu, Jin Hyuk pun menghela napas panjang seolah ucapannya barusan terlalu berat dikatakan. Bahkan Alice pun nanya apa perlu ngomong sekasar itu ke Teresa. Dia terlihat benar-benar sedang mengalami mental yang cukup sulit. Aku yakin yang dia inginkan darimu adalah kata-kata yang hangat. Siapa sangka begitu Teresa keluar dari rumah Yeonhwa, dia nggak sanggup menahan air mata membanjiri pipinya. Tapi Jin Hyuk malah bilang ke Alice, aku bisa lebih lembut memang jika dia lebih bertekad. Tapi Teresa bukanlah tipe orang yang akan menyerah cuma karena aku dingin kepadanya seperti ini. Ku yakin dia akan kembali dengan lebih kuat lagi. Yap, tepat sekali seperti yang Jin Hyuk katakan. Terlihat saat ini Teresa menyeka air matanya serta membulatkan tekad untuk menjadi lebih kuat agar bisa berguna bagi Jin Hyuk. Sekarang kita pindah ke markas utama kedua dari Asosiasi Demonic Human. Mereka di sana terlihat kesal karena udah 3 hari sejak Gawain tewas. Relik yang mereka gunakan untuk mensummon demon juga menjadi sia-sia, dan satu-satunya tempat di lantai bawah yang bisa digunakan untuk summon demon udah dihancurkan. Di tengah-tengah kekesalan tersebut, Melina tiba-tiba tersentak kaget ngelihat Tristan yang menghampirinya, dan bahkan dari wajahnya si Tristan terlihat efek dari skill kutukan budak Tribulation Jin Hyuk. Dan tentu ngelihat itu, Melina coba bisa tepok jidat doang. Jadi untuk merespon aktivitas Demonic Human, Jin Hyuk sengaja menaruh Tristan bersama dengan Melina di asosiasi mereka untuk melaporkan kejadian-kejadian penting. Lalu di lantai 5 wilayah Andrea dan lantai 25 Giant Fortress, keduanya lanjut mengembangkan kekuatan mereka masing-masing. Itu semua demi persiapan ke depannya nanti, seperti perintah Jin Hyuk juga. Di saat semua player sedang sibuk menyelesaikan lantai 15 untuk mengalahkan bos lantai tersebut, Jin sendiri terlihat sedang pergi ke tempat yang lainnya untuk sebuah urusan. Jin Hyuk pun bilang dalam hati, aku udah mencapai level 100 di lantai 15 ini. Sebenarnya ini lebih cepat dari saat aku bermain game sebelumnya. Sambil terus berjalan ke suatu tempat, Jin Hyuk pun teringat dengan ucapan Yeon yang bilang kalau puncak menara udah sepenuhnya berubah. Dan itu ngebuat Jin Hyuk terus memikirkan firasat buruk mengenai perkataan itu. Aku punya waktu 86 hari sampai lautan 15 diselesaikan. Hanya ada satu cara untuk menggunakan waktu yang diberikan secara efisien, kata Jin Hyuk yang ternyata pergi ketemu dengan Wolyong di suatu tempat. Sambil menunjukkan pintu dimensi, Wolyong bilang ke Jin Hyuk, persiapan udah selesai, mari kita pergi, Dark Emperor telah menunggu Anda. Sedangkan di tempat yang berbeda, di menara lantai atas sedang diadakan sebuah rapat regular manajer lantai atas Tower of Trial. Salah satu dari mereka ngelaporin via video call kalau saat ini sedang terjadi perang skala kecil antara dewa Eropa Utara dan Mesir di lantai atas, sehingga banyak penduduk yang berada di bawah perlindungan mereka itu ikut tewas dan keseimbangan menara menjadi enggak stabil. Di antara mereka ada yang mengingatkan semuanya dengan bilang, kita para manajer lantai atas melindungi peraturan Tower of Trial dan memastikan 7 crown yang diperlukan untuk mencapai lantai terakhir diberikan kepada orang yang layak juga.
Kita nggak ikut campur dalam hal selain hal tersebut. Iya kan, Hastings? Karena salah satu manajer lantai atas yang diiyakan oleh Hastings sambil tersenyum. Tapi manajer lain ada yang mengkritik dengan tajam karena ada isu kemunculan jejak mana Ancient Being di lantai 50. Kenapa itu bisa terjadi, Hastings? Bukankah kau bertanggung jawab atas mereka Ancient Being tersebut? Spontan forum manager kaget mendengarkan informasi tersebut karena kalau itu memang beneran terjadi akan menjadi pelanggaran perjanjian yang sangat serius. Merasa terpojokkan, Hastings pun menjawab sambil tersenyum, "Jangan cemas, aku menjaga mereka dengan baik. Hanya karena ada jejak mana bukan berarti mereka lepas dari segel mereka, bukan? Apa aku pernah mengecewakan kalian? Aku melakukannya dengan baik kok. Bahkan saat rapat umum kekaisaran dan revolusi para spirit." Mendengarkan jawaban itu, beberapa manajer membela dan mendukung Hastings yang udah bekerja dengan baik sampai dengan sekarang. Oke, kita kembali ke Jin Hyuk dan yang lain yang baru aja tiba di lantai 25 wilayah Murim. Setibanya di sana, Wolyong langsung nyuruh Jin Hyuk dan juga Alice untuk ganti pakaian ala Murim agar nggak terlalu mencolok di sana. Tapi Jin Hyuk di sini benar-benar khawatir dengan keadaan Murim karena sebelumnya dia diminta oleh Iyawan untuk pergi secepat mungkin ke area Murim. Dalam hatinya Jin Hyuk bilang, "Ku tebak pasti ada sesuatu yang di sini yang ingin dia tunjukkan kepadaku. Mungkinkah ada sesuatu yang sangat hebat di sini sampai dia berpikir akan layak untuk menyebutkannya? Atau mungkin itu sesuatu yang sangat berbahaya sampai dia mencemaskannya?" Daripada terus kepikiran, akhirnya Jin Hyuk dan yang lainnya pun bergegas menuju Gunung Heavenly yang lumayan jauh sambil menaiki tandu yang digotong oleh spirit bawaan milik Jin Hyuk. Sementara itu di markas utama atau istana dari sekte Divine Heavenly Demon, suasana cukup kacau karena katanya sang Heavenly Demon menghilang tanpa jejak. Hongmin yang dari Black Wind Society aja sampai nyuruh bawahannya agar mencari Lord Heavenly Demon sampai dengan ketemu. Setelahnya dia memberikan salam hormat kepada Dark Emperor serta mengingatkan ketiadaan Lord bisa membuat sekte ortodok mencoba melanggar perjanjian atau bahkan menyerang sekte Divine Heavenly Demon. Mendengarkan itu, Dark Emperor pun tersenyum dan ngejawab, "Nggak usah buru-buru gitu. Lord juga hanya pergi sebentar. Kenapa kau dramatis sekali? Sekte Divine Heavenly Demon nggak akan runtuh hanya karena itu. Benar bukan Left Guardian?" kata Dark Emperor kepada orang yang berada di depannya. Ya, dia adalah Samaja, yaitu orang terkuat ketiga di sekte Divine Heavenly Demon. Samaja pun tersenyum mendengarkan ucapan dari Dark Emperor itu dan dia ngerasa nggak perlu cemas akan hal ini mengingat Dark Emperor ada di sini dan masih segar bugar juga. Tapi menurutnya wajar kalau anggota sekte sedang khawatir karena sekte Divine Heavenly Demon yang memuja kekuasaan dengan hilangnya Lord selama 3 bulan itu bisa dianggap sebagai menghilangnya simbol kekuatan sekte. Sambil tersenyum lebar, Samaja pun bilang, "Nggak peduli seberapa banyak seorang naga tua mencoba menutupi singgasana yang kosong, akan sulit untuk menutupi secara keseluruhan, bukan?" kata Samaja yang menyindir Dark Emperor. Suasana di antara keduanya pun hening sejenak, lalu tiba-tiba keduanya mengerahkan aura intimidasi dahsyat dari tubuh mereka masing-masing. Samaja yang tadinya tersenyum sekarang wajahnya penuh dengan tatapan intimidasi dan dia bilang, "Apa kau akhirnya ingin bertarung denganku sekarang, naga tua?" Mendengarkan itu, Dark Emperor malah tertawa cekikikan dan dia menghentikan aura tekanannya dan ngejawab, "Kau cukup pemarah juga ya. Jangan provokasi aku seperti itu sementang Lord nggak ada di sini. Aku mungkin seorang naga tua, tapi aku punya kekuatan yang cukup untuk melindungi sekte selagi Lord nggak ada. Dan meski kau udah melewati metamorfosis, kau tetap seorang pria tua juga sama sepertiku. Oh ya, murid yang kuterima baru-baru ini akan datang ke sini. Dia cukup kuat untuk membantu kita. Maukah kau menyapanya?" kata Dark Emperor sambil pergi begitu aja yang ngebuat Samaja penasaran siapa murid yang dia maksud. BTW, metamorfosis yang dibilang oleh Dark Emperor sebelumnya kemungkinan itu adalah skill martial art tingkat tinggi dan kuno, juga terlarang yang bisa membuat seseorang kembali muda atau mungkin regresi. Oke, kita lanjut. Akhirnya Jin Hyuk dan Alice pun tiba di gerbang istana Heavenly Demon. Gak berselang lama, Jin Hyuk dan yang lain disambut seorang pria berkacamata di sana. Si kawan kacamata ini gak percaya dan gak terima kalau orang luar seperti Jin Hyuk diangkat sebagai murid dari Dark Emperor. Tiba-tiba si kacamata itu ngeluarin aura pekat di tubuhnya dan meniup skill racun yang bernama Poison Mist Cloud. Selagi mengkonsentrasikan racun tersebut di tangannya, si kacamata bilang dalam hati, "Aku gak punya dendam pribadi padamu, orang luar. Aku hanya mengikuti perintah atasan. Jangan membenciku," kata si kacamata yang kemudian menembakkan racunnya sekuat tenaga ke arah Jin Hyuk. Wolyong panik luar biasa ngelihat racun yang sangat mematikan itu. Makanya dia meminta Jin Hyuk untuk menghindar. Tapi Alice langsung menarik Wolyong ke belakang untuk makan popcorn karena yang harus mereka lakukan sekarang bukan mengganggu Jin Hyuk tapi hanya diam
dan melihat. Saat racun ditembakkan ke arah Jin Hyuk, dia terlihat cukup santai. Lalu dengan senyum di wajahnya, Jin Hyuk menghirup seluruh racun tersebut dengan mulutnya sambil mengaktifkan skill Thousand Poison untuk menetralkan racunnya. Ngelihat ada orang gila yang menghirup racunnya mentah-mentah, seketika si kacamata ahli racun itu benar-benar kaget sampai matanya keluar, memecahkan kacamatanya sendiri. Dia berteriak, "Hah? Apa-apaan itu?" Oke, kita pindah ke tempat yang nggak jauh dari sana. Masih di istana Heavenly Demon juga. Terlihat peringkat 8 sekte Divine Heavenly Demon yang bernama Dog Goryong sedang berjalan menuju pintu gerbang bersama beberapa bawahannya. Memang sebelumnya dia udah dapat info dari Samaja kalau murid Dark Emperor akan datang ke istana mereka. Makanya dia udah nugasin Pai Gak yang mewarisi Poison Art miliknya untuk menghadapi murid dari Dark Emperor dan menghabisinya. Jadi si kacamata yang mencegat Jin Hyuk tadi namanya Pai Gak, guys. Dalam hatinya Goryong bilang murid Dark Emperor harusnya tiba dalam keadaan teracuni dan jadi setengah mati. Sungguh pria yang malang, ingin bertemu dengan masternya tapi malah menjadi takdir buruk baginya, kata Goryong yang nyaris tiba di pintu gerbang. Namun tiba-tiba dia tersentak kaget berkeringat dingin karena murid andalannya yang sangat dia percaya itu malah dihajar oleh orang yang gak dia kenal. Sampai babak belur gak karuan juga, terhempas pingsan di atas tanah. Selagi Goryong mencoba menyelamatkan muridnya, bawahannya yang lain langsung berteriak, "Penyusup!" dan udah menghunuskan pedang sambil mengepung Jin Hyuk dan yang lain. Goryong yang kesal ngelihat muridnya terluka parah, dia pun dengan lantang bilang, "Beraninya kau melukai muridku, akan ku pastikan kau nggak bisa keluar dari sini hidup-hidup," kata Goryong sambil mengerahkan racun terkuatnya. Namun tiba-tiba terdengar suara Dark Emperor yang bilang, "Cukup!" Dark Emperor muncul dari atas dan mendarat di tengah-tengah mereka. Dark Emperor pun menyentuh pundak Jin Hyuk dan bilang ke mereka semua, "Dia bukan penyusup, biar aku perkenalkan dia. Inilah murid baruku, Kang Jin Hyuk." "Dialah yang akan menyempurnakan Dark Heavenly Demon Emperor Art milikku," kata Dark Emperor, dan itu tentu ngebuat orang yang berada di sana benar-benar kaget dong. Sementara itu di Kekaisaran Suci ternyata Teresa kembali ke sana untuk bertemu dengan Savannah. Meski banyak suster lain membencinya karena sebelumnya Teresa pernah menggunakan kekuatan kegelapan, Savannah menyambut Teresa dengan hangat sih dan memuji tekadnya untuk pergi ke sana meski dibenci mayoritas suster kekaisaran. Siapa sangka Casey dan juga Judelo, sang psikopat kembar, juga datang bersama Teresa ke tempat tersebut. Setelah memeluk psikopat kembar dengan hangat, Savannah nanya ke Teresa, "Kenapa kau datang lagi ke sini? Apa ada bencana lainnya?" Teresa pun ngejawab, "Enggak, Archbishop. Aku datang kemari untuk mencegah bencana yang mungkin akan terjadi karena diriku ke depannya nanti." Paham dengan maksud dari Teresa, Savannah pun mempersilahkan dia untuk masuk ke ruangan Sanctuary of Light. Setibanya di dalam, Teresa membuka jubahnya dan bilang ke psikopat kembar, "Casey, Judelo, bisakah kalian berjanji satu hal untukku? Jika sisi gelapku mengambil alih, tolong bunuh aku," kata Teresa yang akhirnya diiyakan oleh si psikopat kembar tersebut. Maka sekarang Teresa pun duduk bersimpuh di hadapan patung Dewi Cahaya untuk memfokuskan dirinya ke alam jiwanya. Dan seketika si Teresa pun kini saling berhadapan dengan Black Teresa yang sama-sama udah memegang pedang. Black Teresa bilang, "Kuakui kau udah banyak peningkatan. Apa kau akhirnya siap untuk menghadapiku?" Kita kembali ke tempat Dark Emperor berada. Terlihat Goryong masih aja protes pada Dark Emperor tentang perbuatan Jin Hyuk yang udah menghajar Pai Gak sampai babak belur. Nggak cuma itu, Dark Emperor memberikan Jin Hyuk kebebasan dari aturan sekte juga. Padahal semua murid wajib patuh pada peraturan itu. Karena Goryong terus aja bicara tanpa henti, Dark Emperor menatapnya dengan aura tekanan yang hebat sambil bilang, "Bukankah aku udah jelas bilang kepadamu untuk berhenti mengoceh?" Spontan Goryong langsung berkeringat dingin dan hanya bisa tertunduk patuh. Setelah Dark Emperor pergi duluan, Goryong benar-benar nggak bisa menutupi wajah kesalnya. Tapi kemudian Samaja datang dan bilang ke Goryong, biarkan aja dia untuk sementara. Kini semua orang tahu kalau Kang Jin Hyuk adalah murid dari Dark Emperor. Melakukan sesuatu secara terbuka akan sulit kepadanya. Tapi asal kau tahu, alasan Dark Emperor menerima murid bahkan melanggar peraturan itu karena dia merasa kalau dirinya akan segera mati. Jadi kita nggak perlu terburu-buru juga. Saat waktunya udah siap, kita akan menghabisi Dark Emperor bersama dengan Kang Jin Hyuk, kata Samanya sambil tersenyum dengan liciknya.
Gak berselang lama, Dark Emperor pun mendatangi tempat Jin Hyuk beristirahat karena udah gak sabar untuk ngeliat Jin Hyuk menyempurnakan martial art miliknya. Jujur Jin Hyuk sedikit khawatir udah menghajar Pai Gak sehingga bisa membuat Dark Emperor dalam situasi yang cukup sulit. Memang Dark Emperor ngaku kalau urusan Pai Gak udah dia selesaikan dengan gampang, tapi dalam hatinya Jin Hyuk bilang itu bukan masalah sepele sih, karena aku udah mengalami perang antara sekte ortodok dan anortodok murim 20 kali sebelum ini. Sehingga Jin Hyuk nantinya Dark Emperor dikhianati oleh orang ketiga paling berkuasa di Heavenly Demon, yaitu Samaja beserta para komplotannya juga. Dalam hatinya Jin Hyuk bilang Pak Tua ini sebenarnya dalam bahaya kehilangan posisinya di dalam sekte, tapi dia malah menyuruhku untuk jangan cemas. Aku nggak bisa membenci orang sepertinya. Setelah memberikan plakat identitas pada Alice yang membuat dia bebas melakukan apapun di istana, Dark Emperor pun langsung menarik Jin Hyuk sambil bilang, kita akan mulai latihan sekarang. Kau tahu udah berapa lama aku menunggu hal ini bukan? Kata Dark Emperor sambil senyum-senyum dan udah kehilangan semua kesabarannya. Sedangkan saat ini di dunia nyata sedang berada di musim dingin pertama setelah dunia berubah sejak kemunculan Tower of Trial 2 bulan yang lalu, yang mengharuskan player mendaki menara tersebut. Penyerangan lantai 15 masih disiarkan secara online juga, tapi kebanyakan orang mulai berpikiran kalau kedamaian yang membosankan akan berlanjut sangat lama. Mereka merasa sunyi dan bosan karena akhir-akhir ini nggak pernah melihat Jin Hyuk ataupun Anonim melakukan live streaming lagi. Tentu aja itu semua karena Jin Hyuk harus mengikuti metode latihan dari Dark Emperor. Saat ini udah 2 bulan lamanya Jin Hyuk berada di Murim dan berlatih di sana. Parahnya latihan itu bukan latihan biasa. Nggak segan-segan Dark Emperor menjatuhkan puluhan balok kayu yang berat ke atas tubuh Jin Hyuk dari atas air terjun. Belum lagi Jin Hyuk ternyata mendapatkan quest yang menjalani latihan keras ala Dark Emperor selama 1000 kali. Sekarang baru berjalan 700 kali, masih ada 300 kali lagi. Memang Jin Hyuk mampu menahan setiap latihan gila dari Dark Emperor ini, tapi dalam hatinya dia kesal dan bilang, aku lupa alasan kenapa Dark Emperor gak pernah punya murid. Susah mengetahui apakah dia mencoba melatihku atau menyiksaku. Sebodoh itulah latihan darinya. Bahkan bagi seorang masokis sepertiku sekalipun, aku berharap bisa keluar dari latihan ini secepat mungkin. Tapi ini memang waktu terbaik untuk berlatih karena lantai 15 sedang mengulur waktu untukku. 2 bulan yang aku habiskan di sini, aku berlatih dengan Dark Emperor di siang hari dan mencari petunjuk di malam hari. Tapi aku gak bisa menemukan hal yang Iwan ingin tunjukkan kepada aku masih aja penasaran tentang hal tersebut. Aku harus mengetahuinya apapun yang terjadi. Aku akan meminta bantuan seluruh orang yang kukenal jika itu perlu. Sementara itu, di lantai 25 Tower of Trial di Kekaisaran Suci, Teresa udah melalui 2 bulan pertarungan antara dirinya dan Black Teresa di alam jiwanya. Siapa sangka selama 2 bulan itu Teresa berkali-kali kalah tanpa pernah menang sekalipun. Meski terluka parah, tapi Teresa masih mampu mengendalikan tubuhnya untuk kembali fokus melanjutkan pertarungan yang semakin panjang. Ngelihat Teresa berkali-kali bangkit dengan tekad membara, Black Teresa pun bilang, pasti banyak yang bilang kau menjengkelkan bukan? Dengan penuh percaya diri, Teresa ngejawab, kau belum boleh jengkel hanya karena ini. Aku masih bisa bertarung lebih lama lagi. Jadi bersiaplah. Dan pertarungan alam jiwa mereka kembali berlangsung untuk kesekian kalinya. Dan di saat yang sama juga ternyata Chun Yusong sedang berlatih di bawah bimbingan Soul Casing Saiyong. Shaolin yang lihat proses latihan Yusong benar-benar kagum dengan intensitas latihannya. Saiyong bilang ke Shaolin kalau baru kali ini dia punya murid yang sangat obsesif seperti Yusong. Shaolin menduga Yusong masih aja terobsesi kepada Jin Hyuk, tapi Saiyong malah bilang awalnya sih iya, tapi sekarang nggak lagi. Sebelumnya dia nggak sabaran, tapi sekarang dia udah menjadi lebih tenang, kata Saiyong yang memuji perkembangan signifikan dari Yusong. Shaolin datang ke sana untuk memberikan pesan kepada Saiyong, pesan bahwa banyak orang di aliansi Murim yang mengeluh dengan perjanjian sekte Divine Heavenly Demon. Secara perjanjian harusnya Heavenly Demon terlibat secara aktif dalam peperangan melawan Kekaisaran Suci bersama dengan Monhua dengan imbalan uang. Tapi entah kenapa sekte Heavenly Demon terus aja diam. Kalau Lord dari Heavenly Demon gak segera muncul, maka akan terjadi perang besar lagi di Murim. Saiyong paham meski Lord Heavenly Demon adalah anggota dari kultus demonik, dia bukanlah orang yang akan menganggap enteng sebuah perjanjian. Jujur Saiyong juga bingung mengambil sikap, padahal sebentar lagi badai besar akan segera menghantam Murim.
Siapa sangka semua percakapan Xiaoling dan Sayong itu didengar langsung oleh Jin Hyuk menggunakan Spy Spider. Jin Hyuk ngerasa puas kalau Yusong bisa ningkatin skillnya dengan berlatih bersama Soul Casing Sayong. Tapi di saat yang sama juga Jin Hyuk jengkel pada sekte ortodok yang mulai unjuk gigi di sekte Divine Heavenly Demon. Jin Hyuk gak mau sekte ortodok melanggar perjanjian aliansi karena ketiadaan Lord Heavenly Demon. Makanya dia pun bertekad harus menemukan petunjuk penting sebelum ortodok mulai menyerang. Dan di tengah pencarian tersebut tiba-tiba Jin Hyuk gak sengaja ngelihat Samaja dan Goryong pergi menuju ke suatu tempat rahasia. Dengan menggunakan Grand Make Rope untuk mengurangi kehadirannya sebanyak 20%, Jin Hyuk berhasil mengikuti keduanya tanpa ketahuan sedikit pun. Dan siapa sangka ternyata mereka berdua masuk ke dalam dungeon, tempat dimana mereka memenjarakan para kriminal. Baru aja Jin Hyuk tiba di depan dungeon tersebut, tiba-tiba dia tersentak kaget karena ngelihat notif quest tersembunyi. Quest dengan tingkatan kesulitan S pun bilang, Anda telah menemukan petunjuk tentang skema besar yang akan terjadi di sekte Divine Heavenly Demon. Ngelihat itu Jin Hyuk yang kaget bilang dalam hati, apa jangan-jangan ini yang Iawan ingin tunjukkan kepadaku? Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Gimanakah Jin Hyuk mengatasi gejolak di sekte Heavenly Demon yang disebabkan oleh Samaja dan komplotannya? Saksikan terus alur cerita dari Max Level Return yang akan semakin seru lagi di channel Focuser Anime dan stay update.